Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Saudara semuanya, kesempatan hari ini Pak Danang akan berbicara, membahas tentang materi dengan judul Negara Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemen dan perundang-undangan di bawahnya. Atau di beberapa materi sering menyebut dengan materi tentang negara dan konstitusi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Diharapkan saudara semuanya setelah mengikuti mata kuliah ini adalah saudara semuanya mampu menceritakan, mendeskripsikan tentang makna konsep negara, makna konsep konstitusi, dan bisa mengidentifikasikan mengenai peran konstitusi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Saudara semuanya, hal yang pertama yang biasa ditanyakan adalah sejauh mana sebenarnya arti penting negara bagi masyarakat, sejauh mana arti penting negara bagi warga negara atau manusia di dalamnya. Pertanyaan itu seperti halnya ketika kita menanyakan sebenarnya ayam dulu atau telur dulu ya, ayam dulu atau telur dulu. Sehingga banyak orang menyebut telur, karena kalau nggak ada telur nggak mungkin ada ayam. Ada yang mengatakan tanpa ada ayam nggak mungkin bertelur, gitu. Seperti halnya negara. Negara itu manusia dulu atau negaranya dulu. Ya, oke. Kalau kita berbicara jauh ke belakang tentang konsep negara kota yang ada di Yunani kuno, negara itu adalah suatu konsep, suatu bangunan yang diharapkan oleh manusia saat itu. Karena manusia saat itu berharap banyak dengan berorganisasi membentuk kelompok besar, maka nanti diharapkan tujuan kehidupannya, tujuan negaranya itu, tujuan manusianya yang ada di negaranya itu lebih cepat tercapai daripada dia berjalan sendiri tanpa ada sebuah bangunan bernama negara. Maka itulah awal muasal latar belakang lahirnya negara, kan begitu. Sebenarnya ketika kita cerita negara itu apa? Lah ini. Negara itu adalah salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada banyak organisasi. Ada organisasi tingkat bawah, ada RT, RW, kemudian ada Karang Taruna, ada yang kalau di sekolah ada yang namanya HMP, ada BEM dan sebagainya. Kalau negara ini pada prinsipnya adalah sebuah organisasi besar di mana warganya itu harus tunduk pada kekuasaan negara itu sendiri. Karena ketika kita berbicara negara, maka di dalamnya itu sudah mencakup orang di dalamnya, mencakup wilayahnya, mencakup kekuasaan yang mengatur orang-orang di dalam negara tersebut. Nah, maka jangan heran saudara semuanya ketika saudara semuanya menjadi bagian negara, ketika seluruh Anda itu menjadi bagian negara, Anda itu dikenakan hak dan kewajiban. Nah, di situ Anda akan dikenakan hak kewajiban. Entah itu hak kewajiban bernegaranya maupun kewajiban pemerintah itu sendiri. Semuanya punya hak dan kewajiban. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa ada hak dan kewajiban setiap warga negara di dalamnya? Karena ketika bangunan negara itu diwujudkan, jadi negara itu dilahirkan, itu semuanya saja, tidak hanya di Indonesia, entah itu Anda di Amerika, entah itu di Meksiko, dimanapun itu, saudara semuanya, Anda semua bangunan negara itu memiliki tujuan yang sama, Jadi ketika masyarakat itu bersatu padu membangun suatu negara, semua itu memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Mewujudkan ketentraman, ketertiban, kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut, yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, tugasnya bagaimana tugasnya? Ada tugasnya. Ada masyarakat itu tugasnya itu tertib, taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian nanti ada satu golongan lagi bernama pemerintah. Pemerintah itu pada dasarnya juga warga negara itu sendiri atau rakyat itu sendiri. Namun diberikan kekuasaan lebih oleh rakyat itu sendiri untuk mengatur. Jadi bangunan negara yang baik itu bagaimana?
pemerintah yang ditunjuk untuk sebagai pengatur itu dapat berlaku adil, amanah, sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Kemudian rakyat itu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari negara bisa tunduk patuh, bisa taat setiap peraturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Itu ideal dari sebuah bangunan bernama negara. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Sehingga tidak mengherankan saudara semuanya, setiap negara itu pasti punya pemerintah, dan setiap pemerintah itu diberikan tugas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di negaranya tersebut. Dan dalam pengaturannya di situ itu ada ketentuan. Jadi ada ketentuan pemerintah yang ada di dalam negara tersebut. Nah, ketentuan pengaturan itu biasanya tertuang di dalam konstitusi. Atau kalau di Indonesia orang menyebutnya adalah Undang-Undang Dasar 45 UUD, Undang-Undang Dasar 45 itu kalau di Indonesia. Karena di setiap negara itu memiliki karakteristik konstitusi masing-masing ya, begitu. Nanti kita bahas pada subbab materi konstitusi. Jadi ketika Anda bertanya sebenarnya konstitusi itu tujuannya untuk apa? Konstitusi itu tujuannya adalah untuk menjadi landasan, menjadi pedoman penyelenggaraan negara, menjadi landasan, menjadi pedoman penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, begitu. Oke. Ketika bangunan awalnya sudah saya ceritakan di awal tadi, jadi di dalamnya ada warga negara, ditunjuk pemerintah untuk mengaturnya, kemudian dalam mengatur itu harus berlandaskan pada konstitusi atau undang-undang dasar yang ada dalam negara tersebut. Nggak diharapkan ketika konstitusi itu sudah ditetapkan, apa yang terjadi? Tatanan negara itu lebih teratur, lebih baik, pemerintah tidak sewenang-wenang, dan sebagainya. Maka dari itu, saudara semuanya harus memahami menjadi bagian negara itu tidak akan pernah dilepaskan dari unsur tadi. Apa tadi? Wilayah, warga di dalamnya atau rakyat, kemudian ada kekuasaan atau kedaulatan yang ada di negara tersebut. Kemudian kombinasi itu diatur dalam sebuah pedoman bernama konstitusi dengan tujuan agar pemerintahan yang ada di negara tersebut dapat berjalan dengan rapi, teratur, dan pemerintah yang ditunjuk tidak berjalan sewenang-wenang. Oke, saudara semuanya, kita akan membahas satu persatu apa itu bangsa, apa itu negara ya, agar saudara semuanya lebih memahami konsep tentang negara itu sendiri. Saudara semuanya, apakah sama Pak antara bangsa dan negara? Nah, jadi ada beberapa penjelasan kaitannya tentang bangsa dan negara. Tapi secara umum begini, kalau saya memberikan, ini gambaran dari Pak Danang yang salah lebih memudahkan. Kalau negara itu otomatis ada bangsa atau sudah berbangsa. Tapi kalau berbangsa belum tentu bernegara. Saya ulangi lagi, kalau bangsa itu belum tentu bernegara. Tapi kalau negara otomatis sudah berbangsa. Karena tidak mungkin orang menyatukan dalam sebuah rasa, dalam rasa itu bernama berbangsa. Itu tidak akan lahir yang namanya negara. Oke. Saya kasih contoh itu begini. Nah, makanya kan ini kan bangsa ini kan penjelasannya adalah suatu kesatuan solidaritas yang terdiri dari orang-orang yang merasa setia kawan satu dengan yang lainnya. Memiliki satu jiwa, satu asas spiritual dan sebagainya. Jadi bangsa itu menjadi pondasi, menjadi embrio lahirnya negara. Kalau saya pernah cerita mungkin ya di sini ya, saya cerita Indonesia itu negara yang unik ya, saya katakan demikian. Kenapa Pak unik Pak? Karena Indonesia itu melalui dulu proses berbangsa dulu baru bernegara. Ceritanya gitu. Karena kalau Anda membaca buku sejarah di Indonesia ini diawali dengan bagaimana? Diawali dengan antar pulau itu berdiri sendiri dengan kerajaan masing-masing. Kemudian bagaimana? Kemudian
menyatukan tekadnya karena merasa senasib dan sepenanggungan saat itu, akhirnya yang terjadi adalah menyatukan tekad dalam sebuah bingkai organisasi pertama sebagai momentum lahirnya kebangkitan nasional, yaitu Budi Utomo, dikuatkan dengan sebuah pemuda. Itu bukti-bukti Indonesia sudah lahir sebuah kebangsaan atau rasa kebangsaan. Tapi belum bisa dikatakan negara, karena Indonesia itu bisa dikatakan negara semenjak 18 Agustus 1945. 17 Agustus 45 itu deklarasinya, 18 Agustus itu adalah sebagai pondasi awal lahirnya konstitusi, lahirnya apa itu? Lahirnya pemimpin bangsa dan sebagainya. Oke. Oke, jadi secara umum seperti itu. Jadi bangsa itu adalah embrio daripada negara itu sendiri. Jadi kalau negara itu pasti ada bangsanya, tapi kalau berbangsa belum tentu bisa disebut dengan bernegara. Oke. Contoh berbangsa itu bagaimana? Misalkan ya, contoh berbangsa itu adalah bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa bangsa. Jadi suku-suku itu memiliki kesatuan, memiliki tekad yang sama, memiliki rasa senap penanggungan, memiliki jiwa solidaritas yang sama, yang akhirnya apa? Yang akhirnya disatukan. Mohon maaf Mbak Nur Hayati untuk tidak mencoret-coret ya. Tolong dihilangkan coretannya Mbak Nur Hayati ya. Jangan dihidupkan kursor samping ini, jangan dihidupkan, tolong dihilangkan. Terima kasih Mbak Nur Hayati ya. Selanjutkan kembali. Oke, saudara semuanya, selanjutkan kembali penjelasan kita. Jadi rasa apa ya, jiwa yang sama, keinginan yang sama menjadi sebuah bangunan kolektivitas, sehingga lahirlah sebuah rasa kebangsaan. Anda nanti bisa membaca dalam buku sejarah lahirnya Budi Utomo, yaitu kan sebuah momentum lahirnya bangsa. Jadi di dalamnya itu anak-anak muda dari berbagai suku bangsa, dia menggabungkan diri dalam sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan tekad yang sama, tujuan yang sama, terbebas dari segala bentuk penjajahan. Itulah awal muasal lahirnya bangsa. Seperti itu. Kemudian tidak cukup dari itu, kemudian dikuatkan dengan sebuah pemuda kan, 28 Oktober 1928 Oktober 1928 itu sudah menjadi momentum sahih lahirnya bangsa di Indonesia. Kemudian kalau negara itu bagaimana? Nah, negara itu sudah saya ceritakan di awal. Jadi negara itu kalau ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatannya, yang ketiga ada rakyat, itu sudah sahih dinamakan negara. Nah, kemudian nanti ada tambahan lagi adalah pengakuan dari negara lain, kan begitu. Oke. Saya lanjutkan kemudian, saudara semuanya, kaitannya dengan hal itu. Oke ya. Secara umum sama. Ini saya hanya menyuplik beberapa pengertian yang lain. Nanti pengertian tersebut silahkan Anda baca lagi ya. Tapi secara umum sama. Ini Anda lihat organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu di bawah pemerintah berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakatnya, itu sudah dapat dikatakan negara. Sehingga unsur-unsur terbentuknya negara itu apa, Pak? Nah, ini yang pertama itu rakyat. Nah, rakyat itu siapa, Pak? Rakyat. Rakyatnya adalah masyarakat atau manusia yang tinggal dalam wilayah tersebut, kan begitu. Ada penjelasannya, ini ada namanya penduduk dan bukan penduduk. Nah, kalau bukan penduduk itu apa? Tinggal di daerah tersebut hanya sementara waktu. Biasanya wisatawan asing atau warga negara asing yang bekerja di Indonesia itu biasanya bukan penduduk. Kalau penduduk itu adalah
orang yang berdiam atau menetap di negara tersebut. Seperti apa ya kita ini kan, dan semuanya itu adalah apa ya? Semua itu adalah bagian daripada apa ya? Bagian daripada rakyat itu sendiri. Ini ada bagaimana cara menceritakan. Jadi rakyat itu dibagi dua, penduduk dan bukan penduduk. Bukan penduduk itu kan sifatnya tidak lama, tidak menetap sementara waktu. Penduduk sendiri ada warga negara yang dibuktikan dengan KTP, WNI, ada juga orang asing, WNA. Lah Pak, katanya WNA bukan masuk ini. Bisa saja WNA ini tinggal di sini. Bisa dikategorikan penduduk. Contohnya bagaimana? WNA yang menikah dengan warga negara Indonesia. Dalam proses dia untuk mengajukan dirinya menjadi warga negara Indonesia, dia pasti otomatis akan tinggal lama di Indonesia. Karena syarat di dalam Undang-Undang Warga Negaraan itu kalau Anda itu warga negara asing ingin mengajukan menjadi warga negara Indonesia itu harus berdiam diri di Indonesia, itu tidak boleh pergi, tidak boleh kemana-mana di Indonesia itu minimal 5 tahun berturut-turut. Seperti itu. Baru nanti mengajukan dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya termasuk batas usia dan sebagainya. Oke, warga negara asli dan warga negara keturunan. Nah, kalau seperti Pak Danang itu warga negara asli, warga negara keturunan ada Pak. Dulu ada namanya etnis Tionghoa, itu kan warga negara keturunan. Seperti itu. Karena kenapa disebut dengan warga negara keturunan begini, saudara semuanya? Karena memang di beberapa negara itu ada yang menggunakan sistem ius soli dan ius sanguinis. Ya, ius soli dan ius sanguinis itu yang menyebabkan satu warga negara itu terkadang memiliki dua warga negaraan atau bipatrit, seperti itu. Itu penjelasannya saudara semuanya. Saya rasa cukup. Jadi rakyat itu di dalamnya ada penduduk dan bukan penduduk. Sudah saya terangkan di awal tadi. Kalau penduduk itu berdiam diri lama, menetap lama, di dalamnya bisa dikategorikan WNA maupun WNI dengan beberapa ketentuan khusus. Kalau bukan penduduk itu hanya sifatnya berdiam diri sementara. Bisa dikategorikan apa? Wisatawan asing atau orang asing yang bekerja di Indonesia dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian, Pak, status warga negaraan itu apakah menjadi hal yang penting dalam kaitannya penentuan rakyat itu sendiri? Itu sangat-sangat penting sebenarnya, karena itu nanti akan menyangkut hak dan kewajiban mereka. Kalau menjadi warga negara Indonesia asli itu sudah jelas, bisa Anda baca di dalam UUD 45. Itu banyak sekali tertulis hak dan kewajiban menjadi warga negara Indonesia, itu sudah jelas. Namun bagi beberapa tadi yang saya katakan tadi bukan penduduk atau warga negara asing menjadi penduduk, itu ada beberapa hak dan kewajibannya di situ. Banyak hal, nanti bisa Anda baca-baca tentang di dalam Undang-Undang Warga Negaraan. Nah, ini sudah saya bahas di awal tadi, ada ius sanguinis, ius soli, ius sanguinis, dan ius soli. Indonesia itu termasuk mana? Indonesia itu termasuk berdasarkan tempat kelahiran, ius soli. Kalau Cina itu, Republik Rakyat Cina itu menggunakan ini berdasarkan keluarga negara orang tua atau keturunan, ya begitu. Oke. Nah, ini yang perlu Anda ketahui juga. Dalam keluarga negara Indonesia juga dikenal dengan naturalisasi. Mungkin kata-kata ini agak fenomenal ketika menyangkut pemain bola ya. Sebenarnya tidak harus pemain bola ya. Siapapun bisa dinaturalisasi. Ya, bisa pun dinaturalisasi. Misalkan suatu saat nanti dari teman-teman mahasiswa di sini menikah dengan orang asing, misalkan Mbak siapa tadi, Mbak Nur Hayati ya, menikah dengan Lionel Messi misalkan. Itu nanti Lionel Messi bisa jadi warga negara kita, bisa. Jadi bisa, tapi melalui proses, tidak langsung berubah, itu tidak. Anda kalau yang rumahnya Pacitan, itu di pesisir pantai di daerah Watu Karung, ini banyak sekali warga negara asing yang sudah dinaturalisasi. Ya awalnya menikah dengan orang asli di sana, tapi lambat tahun akhirnya dia mengajukan menjadi warga negara Indonesia. Itu hal yang biasa lah terjadi di berbagai bangsa Indonesia. Kemudian unsur yang kedua itu adalah wilayah atau batas tertentu. Wilayah itu dari begini saudara semuanya. Jadi ketika Anda berbicara wilayah itu pasti akan menyangkut daratan, udara,
sama laut atau perairan. Nah, kalau punya daratan, otomatis pasti punya wilayah udara. Tapi kalau wilayah punya darat, udara belum tentu punya perairan. Karena ada loh negara itu yang kiri kanannya langsung daratan semuanya, sehingga apa ya? Sehingga apa yang terjadi? Sehingga tidak memiliki perairan. Berbahagialah Indonesia. Indonesia itu berbahagia. Kenapa saya katakan Indonesia itu berbahagia? Indonesia itu ya punya perairan, ya punya daratan, ya punya udara, punya perairan, udara dan sebagainya. Makanya ada namanya ekstrateritorial. Ini saya ceritakan. Ini ekstrateritorial itu adalah wilayah darat, laut, udara. Namun nanti ada tambahan ekstrateritorial. Nanti ada yang namanya zona ekonomi eksklusif. Itu nanti lebihnya nanti, dan di sana dari wilayah daratan dari negara asing, kemudian juga sama zona ekonomi eksklusif. Nanti di tengah-tengahnya nanti ada laut bebas. Di situ bisa digunakan untuk kedua belah pihak di negara tersebut. Itu bisa. Ya, tapi ini tidak perlu saya jelaskan di sini dulu ya. Jadi saya hanya ingin menandaskan saja. Unsur yang kedua itu adalah wilayah. Nah, wilayah itu meliputi darat, udara, terus laut atau perairan. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak, ketika negara berbatasan satu dengan yang lainnya itu apakah ada pembatasannya? Ada. Nah, untuk ketentuan pembatasannya itu ada beberapa perjanjian. Jadi setiap negara itu setiap beberapa tahun sekali itu pasti akan melakukan perjanjian antar batas negara. Itu pasti akan ada pembaruan antar negara satu dengan negara-negara yang lainnya, kan begitu. Itu nanti akan terus dilakukan. Konvensi-konvensi itu akan terlalu dilakukan. Apa penyebabnya? Karena kenapa konvensi itu harus intens dilakukan walaupun tidak setahun sekali, paling tidak itu 25 tahun sekali. Itu pasti dilakukan. Dengan tujuan karena apa? Untuk memberikan ketentuan hukum batas wilayah. Karena kalau dibiarkan terus, nanti bisa saja hari ini wilayah si A, tahun depan atau 25 tahun lagi menjadi si B. Kenapa bisa demikian? Bisa karena abrasi, bisa karena kena lahar dan sebagainya, sehingga nanti wilayah jadi sedikit dan sebagainya. Seperti itu. Makanya setiap 25 tahun pasti ada konvensi, ada pembaruan, perjanjian antar negara-negara yang berbatasan. Oke, di sini ada pembatasan, cara pembatasan laut, ada batas laut teritorial. Jadi walaupun itu perairan, jadi misalkan ini perairan Malaysia dengan perairan Indonesia misalkan, di situ saudara semuanya tidak dibatasi dengan mencari tali, ditarik untuk membatasi, oh ini laut sini, ini enggak, tidak pakai seperti itu. Nah, cukup di situ ada namanya laut teritorial, ada nanti pembatasan berikutnya adalah zona ekonomi eksklusif. Cara menghitungnya bagaimana? Kalau negara yang bersebelahan itu berdempetan seperti ini cukup menggunakan laut teritorial. Nah, nanti mengukurnya adalah dari bibir pantai ditarik 12 mil. Nah, itu di sini juga sama 12 mil. Nah, nanti seperti itu. Cara penarikannya seperti itu. Oke. Terus kalau antar negara itu jaraknya jauh, itu bisa menggunakan bentuk zona ekonomi eksklusif. Jadi dihitung dari sini ketarik ke sana, dari sini tarik ke sana 200 mil, yang negara juga sama ditarik sana 200 mil lah. Kalau kita ketemu nanti tengah-tengahnya biasanya adalah laut ekstrateritorial. Ini bisa digunakan keduanya. Contohnya seperti itu. Jadi cara pembatasannya tidak menggunakan apa? Tali atau apa enggak. Tapi menggunakan itu tadi pembatasan ketentuan. Apakah bisa Pak tanpa tali? Bisa, kan nanti kita di mercusuar itu bisa kelihatan. Nanti siapa itu kan. Sekarang itu kan ada alat itu kan canggih tuh Mbak Mas. Nanti tinggal kita melihat peta Indonesia, nanti ada seperti garis-garis merah itu kan. Nah, orang-orang yang akan melewati itu pasti nanti akan mendapatkan peringatan. Batasan laut teritorial jadi landas batas kontinen. Nah, landas batas kontinen ya. Landas batas kontinen itu menghitungnya dari kedalaman laut juga bisa. Seperti itu.
tidak perlu saya bahas. Ada ini yang saya ceritakan di awal tadi, zona ekonomi eksklusif. Jadi kembali lagi begini saudara semuanya, pembatasan perairan itu tergantung wilayah satu dengan yang lainnya itu bagaimana. Apakah jaraknya berjauhan atau berdekatan. Kalau berjauhan pakai zona ekonomi eksklusif 200 mil. Kalau Kalau berdekatan menggunakan batas laut teritorial, kalau lebih dekat lagi bisa menggunakan landas kontinen tadi, dilihat dari kedalamannya dan sebagainya. Oke, sudah cukup. Nah, ini unsur yang kedua tentang wilayah. Sebenarnya masih ada tentang wilayah yang lainnya itu yang perlu saya bahas di sini adalah ketika Anda semuanya bertanya tentang ini batas kalau daratan gimana Pak? Kalau laut gimana Pak? Perairan sudah. Kalau daratan bagaimana cara cara membaginya atau cara membatasinya? Kalau dalam daratan itu ada dua, yaitu yang pertama itu adalah pembatasan buatan manusia, yang kedua batas wilayah dengan alam, dengan alam. Kalau batas wilayah manusia itu contohnya seperti apa? Patok, kawat berduri, monumen, tugu, portal, dan sebagainya. Banyak negara. Malaysia dengan Indonesia itu ada yang menggunakan patok saja. Di daerah Kanada dengan Amerika itu ada seperti kafetaria gitu, hanya duduk seperti kursi, bangku kursi itu antara Kanada, Amerika dan sebagainya. Terus di Atambua itu perbatasan antara Indonesia dengan Timur Leste itu pakai portal. Itu cara membatasi daratan ya gitu. Pakai buatan manusia. Tapi kalau kalau alam bagaimana? Ya dibatasi dengan pegunungan, dengan savana, dengan hal-hal yang lain. Oke, kalau udara ya relatif sama. Udara itu kan, jadi menghitungnya itu daratan kita apa, ditarik kayak X dan Y pakai titik koordinat itu nanti bisa kelihatan. Pesawat masuk ke daerah tersebut pasti ketahuan, pasti ketahuan. Nah, dengan sekarang ini kan makanya kan setiap bandar udara itu kan ada pemantau seperti ini pakai kayak gini ini nanti di depannya ada peta. Pesawat itu pasti kelihatan karena pesawat itu punya sinyal di dalamnya. Ada black box-nya, ada CVR-nya. CVR-nya itu sebagai pemancar. Kalau pesawat itu terbang, CVR-nya akan hidup. Jadi dia juga akan terbang di wilayah mana itu pasti akan terlihat dengan lampu kedip-kedipnya itu. Terlihat di monitor komputer di setiap negara. Di bandara itu kan pasti ada tempat pemantau trafiknya perjalanannya dari pesawat. Kemudian unsur berikutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Berdaulat itu bagaimana? Jadi setiap negara itu mulai dari pengangkatan pemerintah, pembuatan peraturan, itu dia itu memiliki kekuasaan mutlak, tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Nah, maka kedaulatan ada kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar. Dikatakan negara itu berdaulat itu ada dua. Jadi kedaulatan memiliki kedaulatan ke dalam atau kedaulatan internal dan kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu artinya negara itu memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sendiri. Ini Anda lihat. Mengatur kekuasaan rakyatnya sendiri. Tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kalau kedaulatan keluar, itu artinya bagaimana? Negara itu punya hak, punya kekuasaan tertinggi, tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Untuk apa? Melakukan hubungan dengan negara lain. Seperti itu. Jadi kalau negara sudah memiliki keduanya, itu bisa dikategorikan negara apa? Negara berdaulat atau disebut dengan negara. Ini sifat-sifat kedaulatan, nanti silahkan Anda pelajari sendiri, saudara semuanya, ada asli, ada tertinggi, ada abadi, atau tidak terbagi. Ini sebagai indikator apakah ada kedaulatan atau tidak. Begitu, saudara semuanya. Oke, itu tadi unsur-unsur negara ya, insya Allah sudah saya ceritakan, saya bacakan satu persatu. Semoga Anda paham. Nah, nanti kalau belum paham, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab di akhir Pak Danang presentasi. Kemudian ketika negara dibentuk, dia pasti punya sifat ya. Sifatnya yang pertama adalah sifat memaksa. Memaksa itu artinya bagaimana? Jadi negara itu punya hak dan kewenangan untuk memaksakan setiap rakyat di dalamnya untuk menjalankan peraturan. Maka jangan heran ya,
Ketika Anda melakukan pembunuhan pada orang lain, itu tanpa disuruh polisi pasti datang melakukan penyelidikan, dan Anda nanti akan diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anda tidak membayar pajak, pasti nanti akan mendapat teguran dan sebagainya. Itu artinya apa? Artinya negara itu punya sifat memaksa. Kenapa sifat memaksa itu diperbolehkan? Sebab kita kembali di awal penjelasan Pak Danang tadi. Negara itu tujuannya menciptakan kesejahteraan, ketertiban, kehidupan yang teratur, rapi, dinamis, dan sebagainya. Itu bisa terjadi, bisa terwujud jika rakyatnya tunduk patuh dan pemerintahnya itu mengatur adil dan amanah, kan begitu. Nah, sifat memaksa itu muncul karena apa? Tidak semua rakyat itu tidak semua rakyat itu memiliki kesadaran yang sama. Ketika tidak memiliki kesadaran, negara punya hak untuk memaksa. Makanya kan tidak ada hukuman kan bagi yang taat pajak, tidak ada hukuman. Masyarakat yang naik motor pakai helm, pakai SIM STNK, tidak ada hukuman. Tapi berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran. Naik motor tidak pakai helm, tidak pakai SIM STNK. Nah, di situ polisi boleh menindak dan itu diperbolehkan secara undang-undang. Maka disebut dengan sifat memaksa. Sifat memonopoli. Sifat memonopoli itu bagaimana? Sifat memonopoli ini, jadi begini, apalagi Indonesia ya. Indonesia itu kan negara yang berlandaskan Pancasila, berideologi Pancasila, bukan negara liberal. Kita itu bukan negara liberal. Nah, bukan negara liberal. Dan juga bukan negara komunis yang semuanya diambil oleh negara. Diambil oleh negara. Nah, di Indonesia ini ada hal-hal yang harus dimonopoli atau diatur atau dikuasai oleh negara. Apa itu? Hal-hal yang sifatnya itu sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti air, listrik, sumber daya alam dan sebagainya, itu pasti akan dimonopoli negara. Kenapa? Kalau itu diliberalistik, dikembalikan perseorangan, nanti bisa saja masyarakat yang miskin itu kasihan, mencari air kasihan, mencari listrik kasihan. Maka negara yang mengambil alih. Negara yang mengambil alih. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali, saudara semuanya. Sifat mencakup semuanya. Selain sifat memaksa, memonopoli, sikap atau sifat berikutnya yang dimiliki oleh negara adalah sifat mencakup semua. Sifat mencakup semua itu maksudnya bagaimana? Sifat mencakup semua itu adalah peraturan yang dibentuk dalam negara tersebut itu tidak hanya sebatas mengatur pemerintahnya saja, mengatur rakyatnya saja, tapi juga mengatur pemerintah. Dan undang-undang yang ditetapkan itu mencakup seluruh permasalahan yang di negara itu. Jadi tidak ada ini yang dikenakan, ini yang tidak dikenakan. Enggak, semuanya dikenakan. Yang salah kena sanksi. Nah, yang salah kena sanksi. Yang baik dapat penghargaan. Nah, dapat penghargaan. Nah, maka dari itu, saudara semuanya, ketika Anda sudah tahu sifat seperti ini, Anda harus menyadari bahwasannya ketika Anda menjadi warga negara, ya harus mengikuti kaidah-kaidah seperti itu. Kemudian untuk tujuan negara, tadi secara umum sudah saya bacakan ya. Tadi tujuan negara itu, kalau di Indonesia itu tertuang di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan negara Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kalau tujuan negara Indonesia. Tapi kalau tujuan negara lain apakah sama? Tentu tidak. Setiap negara kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tapi secara umum tujuan negara itu adalah menciptakan kesejahteraan, menciptakan kemakmuran, menciptakan ketertiban, menciptakan perdamaian, mewujudkan kecerdasan masyarakat adil makmur. Itu salah satu tujuan daripada negara itu, saudara semuanya. Kemudian
ada fungsi negara itu ada fungsi keamanan, fungsi ketertiban, fungsi keadilan, fungsi kesejahteraan, dan fungsi kebebasan. Di literasi lain itu juga dijelaskan ada fungsi negara itu adalah fungsi melahirkan peraturan, menjalankan peraturan, dan melakukan pengawasan terhadap peraturan itu. Jadi banyak versi fungsi-fungsi negara itu sendiri, saudara semuanya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang negara. Kita akhiri dulu, saudara semuanya, rekodnya atau perekamannya kaitannya dengan negara. Saya cukupkan, nanti kita lanjutkan tentang